Back to this channel. Apa kabar nih teman-teman? Baik-baik aja kan ya? Nah, sekarang kita mau menyembah Tuhan seperti biasa. Setiap hari Kamis kita ada ibadah online. Jadi mari teman-teman kita siapkan hati kita dan tempat terutama. Jadi kita cari tempat yang lebih nyaman untuk penyembahan hari ini. Nah, sebelum kita mau menyembah Tuhan, saya perkenalkan dulu nih siapa yang ada di sini. Yang main gitar adalah Samuel dan yang kaun adalah Chandra. Oke, jadi mereka berdua yang akan membantu saya dalam pelayanan hari ini. So mari teman-teman kita mau siapkan hati kita. Nah, waktu persiapan untuk Jill.com hari ini, satu hal yang saya dapat tentang Heart of Worship. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu tentang lagunya, atau mungkin tahu juga, atau mungkin ada yang nggak tahu seperti itu. Tapi waktu persiapan ibadah hari ini mengingatkan saya bahwa kita harus kembali kepada penyembahan itu, hati sebagai penyembah di hadapan Tuhan. Dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, kita adalah seorang penyembah. Jadi mari teman-teman kita mau siapkan hati kita masing-masing. Kita mau ambil sikap yang berfokus di hadapan Tuhan, dan kita benar-benar mau memuji Tuhan dengan hatinya kita. So, mari kita mau berdoa, bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan lakukan, untuk apa yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Nah, teman-teman kita sebelum memulai ibadah hari ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk apa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan, bahwa sampai saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami dan tuntunan-Mu juga terus Tuhan ada atas kami. Bapak, saat ini ketika kami menyembah Engkau, Kau yang benar-benar terus ingatkan kami Tuhan, untuk kami bisa berfokus kepada Engkau, berfokus pada penyembahan Tuhan. Ketika kami mau kembali Tuhan sebagai penyembah, hati sebagai penyembah, biarlah ini kami rasakan dalam kehidupan kami, bahkan dalam pada saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang acara, Engkau yang hadir tempat ini, dan kami minta Tuhan untuk Roh Kudus-Mu benar-benar hadir saat ini, menjamah setiap hati kami, bahkan memberikan setiap apa yang Kau sampaikan pada setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau dalam hati kami, dalam fokus kami. Simply come.
menopang kami Tuhan. Ketika kami mungkin mulai menjauh Tuhan, ketika kami mungkin mulai jenuh Tuhan dengan masa-masa saat ini, tapi Kau mengembalikan setiap hati kami Tuhan. Engkau membawa kami untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Engkau membawa kami mempunyai hati sebagai penyembah Bapa, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, saat ini benar-benar biar Kau yang terus jamah setiap hati kami, bahkan Kau yang berikan Tuhan kebenaran firman-Mu ada atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang sertai kami dalam penyembahan kami hari ini, dan kami percaya Tuhan Kau hadir bersama-sama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dulu ya, amin. Oke teman-teman, kita mau tetap menyembah Tuhan. Pasti banyak hal yang kita syukuri dalam kehidupannya kita, banyak hal yang kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi mari sama-sama kita menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan menaikkan pujian kita, dengan benar-benar melihat bahwa Tuhan itu baik dalam segala sesuatunya. Lebih dalam lagi, melihat bahwa Tuhan itu sungguh besar dan sungguh indah dalam kehidupannya kita. Sahabat
kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Mungkin di antara kami Tuhan banyak mendapati bahwa kehidupan kami mungkin kok begini, kenapa seperti ini. Nah, biarlah melalui pujian ini Tuhan kami diingatkan bahwa sungguh besar, sungguh indah setiap penyertaan-Mu, setiap pengorbanan-Mu, setiap pengabdian-Mu pada setiap kami Tuhan. Biarkan masa-masa ini kami menyadari Tuhan bahwa Engkau baik, segala sesuatu yang Kau ciptakan adalah baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Biarlah kami mengingat kembali Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, di mana yang menyatakan kami untuk terus memandang Engkau Bapa, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah putra-putri-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Yesus. Saat ini pun gak ada yang membatasi kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Gak ada yang membatasi kami untuk memuji Engkau Bapa. Sekalipun kami gak bisa berkumpul bersama-sama, sekalipun kami gak bisa pergi ke tempat ibadah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami Bapa, biarkan jamahan tangan-Mu Tuhan, Engkau yang pulihkan kembali Tuhan. Ketika ada hati-hati yang sakit Tuhan, ketika ada jiwa-jiwa yang mungkin susah Tuhan, Engkau yang sembuhkan Tuhan, Engkau yang kuatkan Bapa. Karena kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan. Sungguh besar Tuhan, sungguh indah Tuhan apa yang Kau kerjakan pada kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini juga Tuhan, ketika apa yang sudah Kau bicarakan pada setiap kami, biarkan kami mencerna itu Tuhan. Biarkan kami melakukan firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau yang benar-benar siapkan hati kami Tuhan, siapkan telinga kami Tuhan, untuk kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan, yang mau menjadi pelaku firman-Mu, bakal melakukan setiap apa yang Kau suruh Tuhan. Saat ini kami mau ambil bagian Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak generasi, di mana generasi yang bertindak Tuhan, yang bersyukur Tuhan, Kau yang sertai setiap kami di mana kami berada. Begitupun Tuhan dengan pembicara saat ini Bapa, Engkau yang berikan hikmat Tuhan daripada Engkau, mulut lidahnya Tuhan berasal daripada Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan yang percaya katakan amin. Oke guys, terima kasih. Saat ini mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan Alkitab kalian, nggak sambil tiduran juga, tapi benar-benar ambil waktu ini untuk dengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa catat, lakukan, kemudian ajarkan. Oke guys, bye. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di Zeal.com. Sangat bersyukur kalau kita masih dikasih kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama, bisa kumpul-kumpul meskipun di online. Tapi saya percaya walaupun kita bersekutu di online, tapi Tuhan Yesus pasti bisa mengajarkan dan menaruh sesuatu di dalam hati kita. Oke, teman-teman, tema bulan ini adalah Ini Aku Utuslah Aku. Kita udah dengar gimana minggu kemarin cerita atau sharing tentang Nabi Yesaya, gimana dia mau diutus Tuhan, dan gimana hatinya Nabi Yesaya, dan gimana Tuhan pakai Nabi Yesaya. Nah, anyway teman-teman, di masa-masa corona ini mungkin banyak teman-teman yang bosen juga. Banyak yang ngapain ya. Tapi teman-teman, saya percaya kalau kita di masa-masa ini melakukan dan mencari Tuhan, saya percaya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Teman-teman, di masa-masa corona ini jujur banyak banget hal-hal yang biasa saya lakukan tapi susah dilakukan, sehingga ada lebih banyak waktu kosong. Dan untuk mengisi waktu-waktu kosong itu, jadi saya nonton sebuah film. Ini serian Korea, tapi waktu nonton ini kayaknya ceritanya tentang gini. Ada satu orang yang diutus dari pemerintah. Dia adalah agen rahasia. Jadi pemerintah Korea ini mengirim satu orang ini untuk ke negara lain, dan di negara lain itu dia menyamar untuk visi misi yang pemerintah Korea kasih tahu ke dia. Kamu harus melakukan A, B, C, D. Nah, teman-teman, di dalam film ini saya lihat gimana dia tuh pergi ke satu negara yang lain, dan dia sebenarnya melakukan aktivitas seperti biasa. Dia punya pekerjaan, dia punya teman-teman biasa. Tapi
Yang beda adalah dia tahu dia adalah agen rahasia dari pemerintah Korea. Sehingga dia walaupun dalam pekerjaannya atau dalam pun semua aktivitasnya, dia selalu punya perasaan waspada bahwa saya tuh agen rahasia dan saya harus melakukan visi misi saya. Teman-teman, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kita tuh adalah utusan-utusan Tuhan. Kita ada di dunia ini, kita berada dikirim ke dunia. Saya percaya dimanapun teman-teman ditempatkan, di keluarga mana, di kampus mana, atau di kota manapun teman-teman berada, itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan kita berada di saat kita sekarang ini tidak terlepas dari visi misi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, teman-teman, dalam pelajaran di bulan ini tentang ini aku utuslah aku, saya mencatat ada 4 hal yang kita harus ingat dalam menjadi utusan Tuhan dan gimana melakukan melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang pertama adalah kita harus tahu tujuan kita diutus. Teman-teman, kira-kira apa sih, kalian tahu nggak kenapa Tuhan menyuruh kalian, kenapa Tuhan mengutus kalian, dan Tuhan mengutus kalian tuh tentang apa? Kita percaya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, Tuhan Yesus mau kita untuk menjadi orang-orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Nah, saya mau baca kan satu ayat, Yohanes 6 ayat 38. Teman-teman yang ada Alkitab atau bisa sambil buka sambil dengerin, boleh buka juga. Yohanes 6 ayat 38 saya akan bacakan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dianya itu Tuhan yang mengutus aku. Teman-teman, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dia bilang, sebab aku turun dari surga itu bukan buat melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia tuh Bapa di surga, Allah Bapa yang mengutus aku. Teman-teman, sebagai utusan kita harus benar-benar tahu kita diutus dengan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah memuliakan Tuhan, tapi saya percaya masing-masing kita punya spesifikasi masing-masing. Ada yang diutus di marketplace, ada yang diutus di pendidikan, ada yang diutus untuk melayani orang-orang di jalan, keluarga, semuanya teman-teman. Dan saya percaya walaupun banyak tujuan, banyak jenis-jenis pekerjaan, tapi ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, di sini di ayat 38 Yohanes 6 kan dikatakan, aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia. Nah, ada 2 variabel di sini adalah kehendakku dan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus turun bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Nah, berarti kehendakku versus kehendak Tuhan. Nah, teman-teman apakah tahu cara bedainnya mana kehendak saya dan mana kehendak Tuhan? Ada yang bingung mungkin, gimana saya mau melakukan kehendak Tuhan kalau saya gak tahu apa kehendak Tuhan? Atau mungkin teman-teman masih bingung, aduh gimana ya cara taunya kehendak Tuhan? Mungkin semua tahu teorinya, baca aja Alkitab. Alkitab tuh banyak banget dari Kejadian sampai Wahyu, ribuan perintah, terus banyak banget. Jadi gimana sih Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan gimana cara misahinnya, ini kehendakku atau kehendak Tuhan? Alkitab mencatatnya dengan jelas di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 bunyinya seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, di sini akhirnya adalah sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, baik, berkenan, sempurna. Nah, caranya gimana teman-teman? Dikatakan di awalnya adalah jangan serupa dengan dunia ini. Teman-teman, apa hubungannya sih menjadi tidak serupa dengan dunia ini dengan mengetahui kehendak Allah? Seringkali kalau kita udah terlalu
ngeblend sama dunia ini, kadang-kadang kita menjadi bias. Kita menjadi bias dan kita makin tertutup. Kayaknya Tuhan tetap masih ada, tapi karena kita nyemplung ngeblend sama dunia, kita makin susah mengetahui kehendak Allah. Tapi yang Tuhan mau adalah kita gak jadi serupa dengan dunia ini, tapi sehingga kita bisa tahu mana keadaan kehendak Allah, mana yang bukan. Sebenarnya contoh simpelnya gini. Teman-teman pernah ngerasain gak sih waktu kita misalnya saat teduh rajin baca Alkitab, dan dibanding waktu kita gak melakukan saat teduh atau ke gereja, atau misalnya kita sedang berbuat dosa. Dan waktu kita berbuat dosa, ngerasa gak sih sensitivity kita akan suara Tuhan, akan kehendak Tuhan tuh makin berkurang. Jadi teman-teman, yang pertama adalah kita gak boleh jadi serupa dengan dunia ini, karena kita harus menyadari bahwa identitas kita adalah kita utusan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diutus Allah sendiri untuk melakukan misi memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, ada satu poin lagi dari mengetahui kehendak Tuhan ini adalah mengetahui kehendak Tuhan adalah proses umur hidup. Ada yang bertanya, gimana sih cara tahu kehendak Tuhan? Dan saya yakin gak ada orang yang bisa menjawab itu secara A sampai Z kayak gini. Karena mengetahui kehendak Tuhan adalah proses yang akan kita alami sampai kita mati. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu adalah Allah yang gak terbatas, teman-teman. Kita gak bisa menyelami semua pikirannya Tuhan. Kita gak bisa tahu 100% Tuhan. Tapi Tuhan kasih kehendaknya yang kita bisa ketahui dan kita bisa gali melalui pertama Alkitab, kedua dari doa hati nurani, dan makanya itu kita butuh hikmat sehingga kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita. Teman-teman, itu poin yang pertama. Tahu tujuan kita diutus, yaitu tujuan kita adalah melakukan perintah yang mengutus kita. Nah, poin kedua adalah yang kita harus ingat sebagai utusan, kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Kita mau buka sama-sama Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Bunyinya begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Teman-teman, menjadi orang yang diutus gampang susah sih menurut teman-teman. Saya yakin menjadi satu utusan tuh, apalagi Tuhan yang mengutus, kita gak akan dengan gampang melakukannya. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan memberikan Roh Penolong kepada kita sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Teman-teman, saya flashback ke film yang tadi saya nonton. Jadi waktu dia sedang melakukan misinya, jadi misinya tuh adalah misi yang sangat besar. Dan orang ini pun sampai mikir, aduh saya kayaknya gak bisa deh melakukan hal ini karena itu terlalu besar, out of my capacity. Tapi teman-teman, waktu dia melakukannya step by step, ternyata agen rahasia yang disuruh tuh bukan cuma dia, tapi ada agen-agen rahasia yang lain yang disuruh pemerintah Korea untuk membantu dia melakukan misinya. Teman-teman, waktu kita tahu apa sih visi misi kita yang dari Tuhan, kita harus percaya bahwa itu bukan kita bisa melakukan visi misi atau yang Tuhan, kenapa Tuhan utus kita bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi kita harus mengandalkan Roh Kudus. Karena kalau kita gak mengandalkan Roh Kudus, kita gak akan mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, bedanya apa sih? Kalau manusia mengutus, mungkin bos mengutus pegawainya atau utusannya, atau pemerintah mengutus katakanlah agen rahasia atau apapun, mereka cuma ngasih perintah. Tapi yang Tuhan lakukan waktu Yesus mengutus kita, Yesus tuh ikut
dalam rupa Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang akan membimbing kita, teman-teman. Roh Kudus sendiri yang akan bawa kita, jalannya kayak gimana, apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus sendiri yang menjadi penolong yang membimbing kita. Nah, teman-teman, satu hal begini, waktu kita tahu Tuhan bicara A kepada kita tuh gak bisa tangkep A itu sampai akhir hidup kita. Kita cuma mau pegang, misalnya Tuhan gini, suruh kita melakukan A. Nah, kadang-kadang waktu di tengah jalan melakukan A, Roh Kudus tuh pimpin kita untuk melakukan sesuatu yang lain, yang mungkinnya ujungnya A, tapi waktu kita jalan ke arah A, kadang-kadang kita dibawa ke kiri, ke kanan. Nah, inilah perlunya tuntunan Roh Kudus, teman-teman. Kadang-kadang kalau kita melakukan, contohnya gini, untuk pergi dari Bandung ke Jakarta, paling dekat lewat tol Cipularang misalnya, cuman ambil 2,5 jam. Tapi teman-teman, kadang-kadang waktu kita mau dari Bandung mau ke Jakarta, tiba-tiba diputerin ke Cirebon dulu. Nah, dari Cirebon diputerin lagi kemana? Dari satu tempat yang kelihatannya, kok gak ada hubungan. Nah, tapi teman-teman, disinilah kita harus mempunyai iman. Saya percaya waktu firman Tuhan tuh bukan kayak senter besar yang menerangi dari waktu kita dapat visi Tuhan, kita lihat sampai ujung jalan semuanya terang. Tapi Alkitab menulis adalah firman Tuhan pelita bagi kakiku. Teman-teman tahu pelita nggak? Pelita tuh lampu yang sebenarnya nyalanya mungkin kita gak bisa lihat jarak yang lebih jauh dari 5-10 meter di depan kita. Karena itu dia sifatnya benar-benar step by step. Nah, bagian kita apa, teman-teman? Karena step by step kita harus continually memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita gak continually punya hubungan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, waktu kita ditunjukkan jalan dan tiba-tiba kalau kita lost kontak, kita akan hilang jalan-jalan di depan kita. Dan pelita itu fungsinya adalah memperlihatkan sekarang depan kita ada apa, jalan kita harus kemana. Makanya teman-teman, kita harus keep connect sama Tuhan dalam menjalankan visi misi kita. Itu poin yang kedua. Tadi teman-teman, poin yang pertama adalah kita harus tahu dulu tujuan kita diutus apa, yaitu melakukan perintah yang mengutus kita. Yang kedua adalah untuk berjalan sebagai utusan, kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Karena kalau gak terima kuasa Roh Kudus, kita gak akan bisa. Yang ketiga adalah bayar harga. Nah, teman-teman, banyak orang kayak gini, waktu disuruh mau, tapi waktu bayar harga dia gak mau. Kita mau sama-sama buka Matius 7 ayat 13 sampai ke 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Teman-teman, kita sering ya dengar perumpamaan, kita harus lewat jalan yang sempit, bukan jalan yang luas. Nah, teman-teman, inilah harga yang harus kita bayar dalam menjalankan perintah Tuhan, dalam menjadi utusan Tuhan. Bayar harganya gimana sih? Gak selalu bayar harga itu dianiaya seperti pada zaman dulu rasul-rasul atau misalnya murid Tuhan Yesus yang mati dirajam atau apapun. Tapi teman-teman, bayar harga misalnya kita dengan menjadi beda, gak serupa dengan dunia ini, kita bisa menjadi terang, itu pun bayar harga. Contohnya gini, teman-teman, lebih gampang jadi serupa atau lebih gampang jadi gak serupa sih sama dunia ini? Saya percaya kalau jadi serupa gak butuh usaha, 1 hari pun bisa.
Nah, tapi teman-teman, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Kita harus jadi beda dengan dunia ini. Menjadi minoritas, menjadi berbeda, itu pun salah satu bayar harga. Contoh gini, di kampus lebih banyak orang yang jujur atau lebih banyak orang yang nyontek. Atau di usaha, di bisnis, banyak orang yang jujur atau banyak orang yang bohong. Nah, teman-teman, untuk mempertahankan value yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita itu bukanlah perkara mudah. Tapi saya percaya kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kita sanggup bayar harga. Berjalan sebagai misionarisnya Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, bayar harga tuh kita lakukan setiap hari. Bukan hanya hal besar satu dan selesai. Tapi teman-teman, setiap keputusan dalam satu hari kita tuh ngambil ratusan ribu keputusan. Dan dari keputusan-keputusan yang kita ambil tuh ada keputusan dua. Saya memilih untuk berdosa atau saya memilih untuk tidak berdosa. Nah teman-teman, waktu kita memilih untuk tidak berdosa, saya percaya ini tuh keputusan yang melawan daging. Tapi waktu kita menyadari kita tuh adalah bukan orang yang hidupnya dari dunia, tapi kita tuh adalah utusan-utusan Allah. Dan waktu kita menyadari identitas kita, kita akan lebih punya kekuatan dari dalam. Saya gak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Karena saya percaya setiap kita yang percaya ada Roh Kudus di dalam kita. Bedanya apa? Ada orang yang activate Roh Kudus di dalam kita sehingga kita benar-benar bisa hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Atau ada yang Roh Kudus ada sih, tapi saya gak mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin hidup saya. Nah itu pilihan kita semua teman-teman. Kita mau minta Roh Kudus yang menuntun atau kita yang lebih besar daripada Roh Kudus dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Nah itu poin yang ketiga adalah bayar harga. Poin keempat adalah ada kemuliaan Tuhan setelah kita menyelesaikan tugas kita. Teman-teman, saya percaya kita bisa melihat di dalam Alkitab kalau orang yang taat, orang yang ikut apa yang Tuhan minta, akhir hidupnya adalah mereka bisa lihat kemuliaan Tuhan. Saya mau ambil satu contoh dari kisah Stefanus. Stefanus adalah orang Kristen yang dia mengabarkan Injil. Dan pada masa itu ada orang-orang yang gak suka banget sama pemberita Injil. Salah satunya zaman itu adalah Saulus. Dan singkat cerita, Stefanus ini akhirnya mati dirajam batu. Karena apa? Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia melakukan satu kesalahan, bukan karena dia melakukan sesuatu yang gak baik atau menyinggung orang lain, tapi dia dirajam batu karena Tuhan. Dan di akhir hidupnya, waktu dia dilemparin batu, Roma 7 ayat 55 mengatakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Teman-teman bayangin orang yang lagi dirajam batu di tengah penderitaannya. Teman-teman pernah gak sih jalan, kita cuman lagi jalan santai pakai sandal jepit, tiba-tiba nendang batu aja. Nendang batu kena ibu jari kaki kita. Apa masih bisa sukacita? Apa bisa, Tuhan baik, saya cuma nendang batu dan cuman kaki saya yang sakit, gak seluruh badan saya. Teman-teman, di dalam satu batu waktu kita tendang aja mungkin kita bersungut-sungut. Aduh, kok saya nendang batu gak hati-hati banget sih. Aduh, kaki saya sakit. Pasti mengeluh. Tapi teman-teman, Stefanus ada di posisi yang mungkin dia hampir sekarat. Mungkin dia udah gak berdaya, udah sakit dan batu tuh terus merajam dia. Tapi dia bisa penuh Roh Kudus. Saya percaya orang yang bisa kayak gini adalah orang yang perjalanan hidupnya benar-benar fokus kepada Tuhan. Dia tahu saya adalah utusan Tuhan dan saya bukan berasal dari dunia ini. Sehingga waktu dia menjalaninya, dia penuh Roh Kudus dan dia tahu apa tujuan hidup dia. Dan waktu dia dilempar batu, bahkan saya skip dulu kelanjutannya, tapi di akhir hidupnya dia bilang, Tuhan tolong jangan
tumpangkan dosa ini kepada mereka yang menganiaya saya. Saya percaya ini orang yang benar-benar memegang visinya Tuhan, memegang apa yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk dia lakukan. Dan ini akhir hidupnya dia bilang, Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Teman-teman, kalau kita lihat di baca Alkitab, orang-orang yang melihat Yesus kebanyakan, Yesus yang duduk di tahta Allah, di tahta kemuliaan, Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi teman-teman, waktu Stefanus lihat ke langit dan dia lihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri. Teman-teman bayangin, Yesus yang raja, tapi waktu lihat Stefanus yang sedang dianiaya dan mempertahankan nama Tuhan, Stefanus bisa melihat Yesus berdiri, tanda apresiasi. Mungkin kalau saya bayangin, Stefanus di dalam sekaratnya itu, tapi dia masih bisa melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada penderitaan dia. Ngomong-ngomong teman-teman, di sini saya tertarik di waktu Stefanus lihat ke langit. Stefanus lihat kemuliaan Allah dan Yesus. Yang dia lihat adalah Yesus, tapi dia gak melihat Allah. Yang dia lihat hanyalah kemuliaan Allah. Teman-teman, ini keluar sedikit dari apa yang kita bahas. Alkitab ini sangat luar biasa. Alkitab ini ditulis oleh banyak orang dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Tapi yang hebatnya adalah apa? Semuanya tuh gak ada yang saling bertentangan. Semuanya tuh sinkron. Dan Yohanes pernah nulis bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, karena Allah tuh terlalu mulia sehingga kita gak bisa melihat Allah. Tapi di sini di Roma yang ditulis oleh Paulus nulis Stefanus tuh dia gak melihat Allah, tapi dia melihat kemuliaan Allah, dan baru dia lihat Yesus berdiri di sebelah Allah. Nah teman-teman, saya percaya Alkitab adalah salah satu media yang Tuhan, bukan media, Alkitab adalah Tuhan sendiri untuk memberitahukan pribadi Tuhan kepada kita. Teman-teman, kalau kita mau hidup sebagai identitasnya utusan Allah, kita harus terus connect. Kita gak bisa cuman gini, tugas besar saya apa? Saya mau lakukan, dan bye, sampai ketemu nanti waktu saya mati. Teman-teman, itu gak bisa kayak gitu. Tapi tugas, utusan, Tuhan mengutus kita, pasti selalu ada update-nya. Selalu, mungkin kadang-kadang berubah di tengah jalan menurut sudut pandang kita. Tapi kita harus benar-benar memelihara hubungan ini. Salah satunya dengan baca Alkitab. Dan kalau kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di akhir kehidupan kita, reward yang paling besar adalah kita bisa melihat Allah. Kita bisa melihat kemuliaan Allah, dan Yesus sendiri akan kayak waktu gadis bodoh dan gadis bijaksana, akhirnya yang gadis bijaksana diajak masuk, turutlah dalam kebahagiaan Tuanku. Nah teman-teman, sekarang pilihannya di kita semua. Kita mau mengejar kebahagiaan yang sederhana, atau kita mau bukan sederhana, sementara, atau kita mau kejar kemuliaan Tuhan yang kekal. Teman-teman, saya mau encourage teman-teman, ayo kita semua bangun roh kita, biar kita minta Roh Kudus yang, Tuhan saya mau hidup, saya mau jadi orang yang benar-benar berjalan sebagai utusan Tuhan. Gak usah mikir hal besar apa, tapi mulai dari hal kecil. Hal kecilnya adalah gak menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ikutin lifestyle dunia ini. Mungkin aneh, semua orang pernah dugem, semua orang pernah ke klub minum-minum, mabok dikit gak apa-apa. Masa udah umur berapa? 18, 19, 20 belum pernah mabok sekalipun.
masa gak ikut ini, gak nyontek culun atau apa. Tapi teman-teman, untuk menjadi beda itu kita harus bayar harga. Susah, makanya itu kita butuh Roh Kudus. Oke teman-teman, semoga Tuhan benar-benar menaruhkan sesuatu di hati kalian, dan saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang terus-terusan ngomong di hati kita sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami tentang bagaimana hidup menjadi utusan Kristus ya Bapak. Tuhan yang berkati semua teman-teman yang mendengarkan ibadah zeal.com pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir, dan Tuhan Yesus yang menumbuhkan benih yang telah ditabur, dan sehingga bisa berbuah lebat ya Bapak. Tuhan, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin.